Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam, kita berjumpa kembali dengan renungan malam singkat Stella Maris Jepara. Renungan hari Senin 7 April 2025. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Dengan tema jangan mudah menghakimi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada dua kata yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah menghakimi. Menghakimi mengandung arti mengadili atau berlaku sebagai hakim. Kata ini juga dapat diartikan sebagai mengancam, mengkritik, mengomentari, atau menilai. Yang kedua adalah mencobai. Mencobai Tuhan mengandung arti menantang Tuhan dengan meragukan kekuasaannya melalui ucapan-ucapan yang bernada cemoohan kepada Tuhan. Pada perikop ini, ada dua hal yang perlu kita soroti. Satu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan tertangkap basah untuk menanyakan pendapat Tuhan Yesus. Apa maksud dan tujuan dari para ahli Taurat dan orang Farisi tersebut? Tidak lain adalah untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus sendiri. Selain itu juga untuk mencobai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum Yesus menanggapi tentang pertanyaan ataupun dari permintaan dari ahli Taurat dan orang Farisi tadi, Tuhan Yesus membungkuk. Kemudian menulis di tanah dengan jarinya. Mungkin yang ditulis itu adalah ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Kemungkinan juga yang ditulis adalah kita bersama. Karena apa? Sabda Tuhan ini juga diarahkan, ditujukan kepada kita bersama. Apa tanggapan Tuhan Yesus ketika itu? Barang siapa di antara kamu tidak merasa berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempari batu kepada perempuan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Dia meninggalkan satu persatu. Meninggalkan Tuhan satu persatu. Anehnya, yang meninggalkan pertama kali adalah orang-orang yang tua. Mungkin mereka sadar bahwa mereka dosanya lebih berat, atau katakan lebih besar. Kemudian yang kedua, kita mengarah kepada perempuan yang tertangkap basah. Apa kata Yesus kepada mereka? Aku tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksudnya apa Tuhan Yesus bersabda semacam ini? Maksudnya tidak lain adalah memberi kesempatan kepada perempuan ini untuk memperbaiki dirinya, kemudian bertobat kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah berarti kita meninggalkan cara-cara hidup lama. Cara-cara hidup lama berarti cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah sendiri. Kemudian masuk pada pintu cara hidup baru, hidup dalam kasih Tuhan. Pesan terhadap perempuan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, juga ditujukan kepada kita bersama. Pesan ini juga mengandung arti bahwa kita yang masih berjuang, berziarah ini diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita supaya kita semakin hari
semakin nampak sebagai putra-putranya, yaitu putra putri Tuhan Yesus sendiri, dan memancarkan kasih-Nya kepada semua orang. Terlebih Bapak Ibu pada masa Prapaskah yang kelima ini, marilah kita tingkatkan olah rohani, olah jiwani, dan mati raga kita. Panggilan kita bukan untuk menghukum orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain, dan bukan untuk mengecap orang lain jahat. Tetapi panggilan dan tugas kita adalah mengoreksi, memperbaiki, memperbarui, dan menata hidup kita agar semakin pantas jadi murid-murid Kristus sendiri. Dan juga kita semakin pantas menyalurkan rahmat sukacita itu kepada semua orang yang kita jumpai. Itulah yang dimaksud dengan kembali kepada Tuhan bersama-sama keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup kita serahkan, kita percayakan kepada Tuhan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada bagian yang terakhir ini, marilah kita senantiasa hidup kita ditata yang lebih bagus lagi, supaya kita pada akhirnya menjadi berkat dan penyalur rahmat sukacita bagi semua orang kita jumpai. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.